pulih. Mungkin itu terdengar sederhana dan terdengar mudah bagi mereka-mereka yang emang gak ngerasain ada di posisi itu. Bagi mereka-mereka yang dimana mungkin jauh dari permasalahan hidup, jauh dari penderitaan yang bikin dia terluka, capek, sakit, dan lain sebagainya. Orang-orang itu adalah orang-orang yang tidak merasakan bagaimana rasanya jadi kamu. Tapi kamu di sini adalah peran utama yang dimana kamu mencoba untuk tetap bertahan dan mencoba untuk terus sembuh hari demi hari yang selalu kamu lewati, walaupun itu penuh sekali dengan rasa capek, penuh sekali dengan rasa yang dimana rasanya udah secapek ini loh, udah sestres ini loh, dan lukanya tuh semakin lama semakin dalam. Kamu mencoba untuk selalu sembuh, tapi nyatanya luka itu selalu aja tergores dan membuat lukanya tak kunjung kering. Setiap manusia itu punya permasalahannya tersendiri. Ya, kadang di balik cerianya manusia, di balik apa yang ia tutupi di balik senyumannya, canda tawanya, yang seolah kayak dia tuh nunjukin kalau dia tuh gak kenapa-napa. Tapi sebenarnya dia tuh sedang menutupi banyak sekali luka yang ia tutupi dengan rapat. Ia sedang mencoba pulih, mencoba untuk sembuh dari semua hal yang ngebuat dirinya tuh capek, yang ngebuat dirinya tuh terluka. Ia adalah manusia yang rela berkorban untuk dirinya sendiri. Bahkan, ia adalah manusia yang dimana, ya, begitu berat ujiannya sehingga ia selalu menutupi semuanya di balik canda tawanya. Kamu tahu nggak ia siapa? Ia adalah orang-orang yang sedang mendengar podcast ini. Aku mungkin gak tahu permasalahan kamu di sana bagaimana. Aku pun gak tahu apa sih yang sedang kamu alami dan apa sih yang sedang terjadi dalam kehidupan kamu. Aku gak tahu. Tapi yang pasti, aku yakin kamu udah melewati banyak sekali hal yang mungkin sebelumnya itu kamu ngerasa kamu gak bisa nih untuk melewati rintangan ini. So ternyata sampai hari ini kamu bisa melewati semuanya dengan baik. Itu tandanya apa? Tandanya jangan meremehkan sesuatu hal yang dimana itu belum kamu lakukan tapi kamu ngerasa kamu udah gak bisa. Cukup lakuin yang terbaik, kamu lihat ke depannya. Jangan ngelihat apa yang ada di bawah kamu, apa yang akan kamu pijak, tapi lihatlah ke depan. Depan itu ada masa depan yang harus kamu kejar, yang harus kamu raih. Dan ada perbaikan yang harus kamu lakukan untuk dirimu sendiri, untuk menjadi versi yang lebih baik lagi. Jangan terpaku sama kalimat orang yang dimana jadi kamu tuh enak ya. Mereka gak tahu rasanya jadi kamu. Dan mungkin juga ketika harus bertukar posisi, mereka belum tentu mampu dan sekuat kamu. Jadi, fokus sama diri kamu sendiri. Apa yang ingin kamu raih, raihlah. Apa yang ingin kamu kejar, kejarlah. Dan stop memikirkan gimana caranya agar kamu bisa seperti orang lain. Tapi pikirkanlah gimana caranya agar kamu bisa terus berjalan di atas kakimu sendiri. Hai semuanya. Wah, ini adalah podcast pertama aku di tahun ini. So, sebelum kita masuk ke materi, ke tema. Ya, intinya kita harus happy sih. Mungkin awal tahun tuh ada yang ngerasa kayak awal tahun itu udah nangis, awal tahun itu udah sakit, awal tahun itu ya gak enak lah. Ya aku yakin kok, bagaimanapun hari-hari kamu di awal tahun yang baru ini, semoga tahun ini menjadi tahun yang penuh kebahagiaan buat kamu. Karena kita emang gak tahu ada kejutan apa sih yang sedang Tuhan persiapkan untuk kita di tahun ini. Tapi yang pasti, apapun itu, kita harus bisa terima dengan baik, mencoba untuk berlapang dada, dan mencoba untuk berdamai dengan diri sendiri. Kalaupun emang itu
terlalu mengurus energi kamu. Ayo, udah nutup segala hal apapun yang terjadi di tahun kemarin belum? Udah belum? Dan di tahun ini, gimana keadaannya? Kamu sehat kan? Are you okay? Kalau hari ini keadaan lagi nggak baik, it's okay, nggak apa-apa. Kamu nggak bisa terus-menerus bersembunyi di balik kata nggak apa-apa terus. Yang dimana lama-kelamaan juga, kamu pasti bakalan capek. Capek sama apa? Capek sama kalimat nggak apa-apa terus. Ya mungkin logikanya bagi setiap orang kayak, ya kan cuma kalimat doang Kak April, cuma ya nggak apa-apa gitu. Tapi bagi orang-orang yang merasakan kehidupan itu udah berat, kalimat gak apa-apa itu bukanlah hal yang ringan buat ia terus ucapkan. Justru di balik kalimat itu ada banyak sekali luka yang sedang ia coba untuk sembuhi. Ia mencoba untuk memulihkan dirinya sendiri dari apa yang udah terjadi dalam kehidupannya. Dan pulih itu gak bisa semudah itu. Mungkin kalau misalnya ibarat tuh ya, kita sakit, kita ke rumah sakit, ataupun kita ketemu dokter, belum tentu hari itu juga kita minta obat, kita langsung sembuh. Karena obat itu juga melewati beberapa proses dulu, hingga pada akhirnya bisa menyembuhkan orang yang meminum obat itu. Ya sama halnya seperti diri kita. Kita nggak bisa memulihkan diri kita secepat itu. Misal kamu mau diri kamu pulih dalam waktu instan, besok deh aku pulih. Tapi apa yang udah diucapkan, itu belum tentu dengan apa yang akan terjadi esok hari. Buat sembuh dari semua hal itu tidaklah mudah. Terlebih banyak sekali hal-hal yang udah dilewati dan itu cukup menguras energi. Orang lain mungkin akan berpikir bahwa aku ini adalah orang yang begitu tertutup. Orang yang istilahnya dikenal introvert. Susah bercerita, susah bergaul, susah untuk kenal orang baru. Tapi mereka tidak pernah tahu bahwasanya di balik aku yang seperti itu, memang ada banyak sekali hal yang sedang aku tutupi agar orang lain tidak tahu. Ternyata mencoba untuk menutupi semuanya seorang diri itu tidaklah mudah ya. Aku kira dahulu bersikap gak apa-apa terus itu adalah hal yang tidak menguras energi. Tapi di balik semua itu, ternyata terus-menerus membohongi diri sendiri itu cukup melelahkan. Dan saat ini aku sedang ada di fase dimana aku rasanya seperti udah lelah sekali. Wajar kalau misalnya aku lelah. Karena mungkin kehidupan dewasa ini mengajarkanku bahwa segala hal apapun, aku harus mencoba untuk berdamai dengan diriku sendiri. Aku harus mencoba untuk melatih diriku agar menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih kuat lagi. Walaupun kalimat kuat di sini, aku tidak selalu merasakan bahwa ya sebenarnya bisa saja aku setiap hari merasa lemah. Tapi aku selalu ingat, bukan orang lain yang menguatkanku, melainkan diriku sendirilah yang menguatkanku. Pulih, atau kata lain dari sembuh. Kenapa? Sembuh itu adalah hal yang susah banget untuk dilakukan. Dan susah banget untuk disembuhkan secara instan. Orang bilang, gak ada proses yang instan. Semua tuh harus berdasarkan proses. Step by step. Ya, aku mempercayai kalimat itu. Dan aku pun merasakannya. Cuman sebagai manusia, aku juga gak bisa bohong. Bahwa setiap manusia pasti menginginkan rasa sembuh yang dimana itu didapatkan pengen instan. Tidak ada yang mau melewati proses-prosesnya. Terlebih proses-proses panjang yang dimana itu harus ia lewati untuk memulihkan keadaannya. Ternyata permasalahanku begitu rumit ya. Ternyata aku ini orang yang cukup rumit. Mungkin bisa dibilang seperti itu. Tapi aku tidak masalah. Karena buat aku,
berusaha untuk memulihkan diri sendiri dengan cara berdamai dengan semua hal yang terjadi, itu tidak semua orang bisa untuk melakukannya. Mungkin ada orang yang dimana dia bisa nerima dengan baik, tapi ada juga orang yang mau berontak. Tapi dari banyaknya hal yang udah terjadi dalam kehidupanku, banyak sekali pelajaran yang bisa aku ambil. Bahwasanya Tuhan tuh memberikan aku pelajaran bukan semata ia hanya ingin menguji aku aja, melainkan untuk menguji seberapa mampukah aku untuk terus bertahan. Seberapa mampukah aku untuk terus melangkah. Dan seberapa mampukah aku untuk mencoba untuk menyembuhkan diriku sendiri. Hey, kamu? Mungkin emang saat ini kamu lagi ada di fase down banget dalam kehidupan kamu. Mungkin sebelumnya kamu udah melatih banyak sekali hal dan itu cukup memberatkan diri kamu. Kenapa? Aku saat ini membahas mengenai rasa sembuh, pulih. Ya, memulihkan diri sendiri. Aku mau tahu nggak kenapa? Karena setiap hal yang udah terjadi dalam diri kamu itu bukan semata-mata hanya untuk ngebuat diri kamu tuh menjadi seseorang yang lemah. Melainkan ngebentuk karakter diri kamu, gimana caranya kamu menghadapi semuanya dengan baik. Gimana caranya kamu menghadapi semuanya dengan lapang dada, dengan cara berdamai. Ya, aku tahu. Gak semua permasalahan dan gak semua hal yang kamu hadapi itu bisa dengan mudahnya kamu selesaikan dengan cara kamu berdamai dengan keadaan. Tapi kamu juga harus ingat, kalau nggak gitu, gimana caranya kamu mau paham sama apa yang terjadi sama diri kamu? Kita sebagai manusia nggak bisa menghandle ataupun mengontrol sampai sejauh mana diri kamu bertahan. Kita nggak bisa tahu apakah ke depannya nanti itu akan ada kejutan apa yang Tuhan berikan. Kita sebagai manusia nggak ada yang tahu. Kamu tahu kenapa? Karena semua itu misteri. Aku ini adalah orang yang dimana aku berusaha untuk membuat kalian nyaman. Dan aku agak speechless saja sih. Ternyata akhir tahun kemarin banyak banget orang-orang yang sedang merasakan hal-hal yang bikin dia tuh capek. Hal-hal yang melukai perasaannya. Karena setiap orang tuh gak semuanya punya rumah. Kamu tahu gak? Kadang aku tuh suka sedih kalau bacain DM kalian. Terlebih orang terdekat aku, sekitar aku. Ternyata banyak orang-orang yang kehilangan rumah. Ternyata banyak ya orang-orang yang dia gak punya siapa-siapa. Dan aku cukup speechless juga. Bagi kalian yang menganggap kalau aku ini orang yang udah mengalami banyak sekali kejadian sehingga aku bisa menuangkannya dalam sebuah podcast. Kadang aku bingung harus jawab apa. Karena semua yang aku lakuin tuh emang aku tuh orangnya perasa banget. Aku orangnya penyayangan banget. Jadi kayak aku ngeliat orang-orang yang merasakan hal-hal seperti itu tuh, ya segitunya lah, kayak bener-bener ngayomi mereka. Karena ya dengan begitu kita bisa ada buat orang-orang yang membutuhkan. Tapi kita juga jangan lupa ya bahwa diri kita sendiri juga butuh. Ibaratnya tuh jangan terlalu mentingin orang lain. Persenan terbesar tuh harus untuk diri sendiri. Dan mungkin saat ini, mungkin kebanyakan gini kali ya, kayak sebagian banyak orang yang merasa dirinya tuh lagi hancur, tapi dia mencoba untuk mendengarkan orang lain, dia mencoba untuk ada untuk orang lain, padahal diri sendirinya tuh sedang rapuh. Nah, hal seperti itu tuh kita harus bisa lebih fokus sama diri sendiri ya. Jangan terlalu sibuk mengobati orang lain, hingga diri sendiri yang terluka, kamu lupa untuk mengobati. Hingga luka itu semakin lama semakin dalam. Bukannya berusaha untuk menyembuhkan,
tapi malah dibiarkan gitu aja. Ya, kita balik lagi ke sembuh. Seberapa penting sih sembuh itu? Sembuh dari semua hal yang bikin kamu sakit itu tidak mudah. Mencoba untuk membiasakan diri berdamai dengan keadaan, walaupun sebenarnya keadaan itu selalu aja menekan diri kamu, membuat kamu menjadi seseorang yang susah banget untuk menerima keadaan. Tapi di balik semua itu, kamu nggak bisa stuck di sini terus. Oke, mungkin memang saat ini kamu lagi ngalamin down tuh kayak ya udah pengen sendiri. Itu nggak masalah. Karena setiap orang tuh butuh me time. Tapi di balik me time itu, kamu juga harus bisa untuk gimana caranya agar kamu bisa menemukan jalan terbaik atas apa yang terjadi sama diri kamu hari ini ataupun sebelumnya. Kamu bisa sembuh. Sembuh itu banyak sekali hal ya. Ya mungkin saat ini kamu lagi ngerasain capek sama kehidupan, pelan-pelan kamu bisa sembuh kok. Sembuhnya itu mungkin pelan-pelan kamu bisa menerima keadaan. Oh ternyata kehidupan kamu seperti ini. Kadang kita manusia tuh mungkin pernah ya ngerasa kayak berontak ya. Mungkin kali ya kayak se-feeling aku aja sih. Mungkin kayak ngerasa gak adil atau marah atau apapun gitu. Tapi sebenarnya ya buat apa bilang kayak gitu? Karena sebenarnya tuh kehidupan setiap manusia tuh udah diatur sebagaimana mestinya. Berbeda-beda. Jangan kamu samakan diri kamu sama orang lain. Kalau kamu melihat orang lain itu jauh lebih bahagia daripada kamu, kita nggak bisa mematokkan standar kebahagiaan setiap orang itu ada di diri orang lain. Kalau misal orang lain bahagia seperti itu, ya mungkin memang mereka tuh dikasihnya tuh seperti itu. Kalau emang kamu nggak ngerasain itu, mungkin Tuhan mau kamu lebih dekat kepadanya. Tuhan mau kamu lebih kuat, lebih tegar, lebih sabar, dan lebih bisa menerima semuanya. Jujur, aku pernah ada di titik dimana aku down. Kamu tahu gak apa yang aku lakuin? Ini sedikit masukan aja ya. Aku sama sekali, alhamdulillah sejauh ini, aku gak pernah mikirin hal-hal yang buruk dalam pikiranku. Karena buat aku, semakin kita mikirin hal-hal buruk yang terjadi, itu akan mengebuat diri kita terbentuk menjadi pribadi yang gak bisa keluar dari lingkaran itu. Kita butuh keluar dari itu. Kita butuh sembuh. Kita butuh menyelesaikan step by step, langkah demi langkah, ini mana ya? Kita gak bisa menyelesaikan semuanya. Makanya dari itu, selesaikanlah satu persatu. Sembuhkanlah satu persatu. Kalau yang sakit itu pikirannya, sembuhkanlah pikiran kamu. Mungkin dengan melakukan hal-hal yang kamu suka, atau keluar, hangout sama teman, atau lain sebagainya. Kalau yang sakit hati kamu, coba untuk menutup diri kamu dulu. Fokus untuk penyembuhan diri kamu dulu. Daripada kamu mencoba untuk menerima orang baru, yang sebenarnya tuh kamu masih trauma, lebih baik kamu fokus untuk nyembuhin diri kamu. Kita harus tahu sakit apa yang sedang kita rasakan. Dan kita juga harus tahu obat apa yang kita butuhkan. Kuncinya itu. Karena kan kadang pasti pernah yang ngerasain hal yang bikin gak enak banget ketika ditanya itu pasti jawabannya gak apa-apa. Gak apa-apa mungkin ada dua hal sih kalau buat aku. Gak apa-apa karena emang gak mau cerita, gak apa-apa tapi emang beneran gak apa-apa, tapi emang perasaan lagi gak enak atau pikiran lagi gak enak. Ya feeling aku sih gitu. Cuman ya aku harap apapun yang terjadi sama diri kamu kemarin, apa yang udah berlalu, dan saat ini perlahan-lahan coba untuk menerima semuanya dengan baik. Sabar itu kuncinya, walaupun sabar itu melelahkan, dan mencoba untuk menerima semuanya dengan lapang dada. Aku gak pinter nasehatin kamu, dan aku pun ngerasa kalau aku lagi podcast, aku bukan yang nasehatin, cuma lebih ke ayo kita sama-sama,
Ayo kita sembuh sama-sama. Ayo kita share sama-sama. Kita ini bukan sekedar aku podcaster dan kamunya tuh pendengarnya loh. Bukan sekedar podcaster dan listener doang, bukan. Tapi kita di sini teman. Makanya kenapa aku mencoba untuk berinteraksi sama kalian, supaya ketika kalian dengar podcast aku ini bukan semata-mata hanya konten aja, tapi memang aku ada buat kalian. Jadi lupain hal-hal yang udah menyakiti diri kamu ya. Kalau ada orang yang nyakitin kamu, biarin aja. Berarti emang Tuhan memperlihatkan ke kamu kalau orang itu bukan orang yang pantas buat kamu. Entah itu teman, entah itu orang terdekat, pasangan, dan lain sebagainya. Ya, kamu selalu percaya nggak kalau setiap luka yang terjadi itu pasti bisa sembuh kok? Walaupun emang prosesnya itu setiap orang berbeda-beda. Ada yang dimana dia prosesnya tuh lama, ada juga yang prosesnya cepat. Jadi kamu gak perlu heran. Misalnya, ketika kamu bertemu dengan seseorang yang dimana dia prosesnya tuh cepat untuk menerima semuanya, berdamai dan mengobati lukanya sendiri, kamu gak perlu heran dengan dia. Dan kamu bandingkan dengan diri kamu, kok dia sembuhnya cepet ya? Aku aja lama banget. Aku aja susah banget. Kamu jangan bandingin hal itu. Karena setiap orang tuh punya proses penyembuhannya tersendiri. Kalaupun memang proses kamu lama, berarti mungkin memang luka kamu udah terlalu dalam. Makanya kamu butuh waktu untuk ngebuat diri kamu menjadi seseorang lebih baik lagi dan menyembuhkan semuanya. Karena setiap orang tuh memiliki lukanya tersendiri, permasalahan tersendiri, dan beban pikirannya tersendiri. Jadi jangan samai-samain ya. Jadi kalau kamu lihat orang lain tuh A, B, C, D, ya udah nggak apa-apa. Kalau diri kamu belum seperti mereka, ya karena kan Tuhan menciptakan manusia itu berbeda. Contohnya gender, ada laki-laki dan perempuan. Ada yang kaya, ada yang rendah. Ada yang ganteng, ada yang cantik. Mungkin berarti kayak berbeda-beda lah intinya. Dan semua itu gak bisa disamain sih. Jadi kalau aku nganggap siapapun itu pasti sama. Karena kita semua itu manusia. Jadi kita gak boleh nyamain diri itu kayak dia tuh lebih ini, lebih itu. Gak kayak aku. Stop, kayak gitu ya. Itu tandanya apa? Tandanya kamu gak bersyukur. Masa mau sih kamu gak bersyukur sama ciptaan Tuhan? Udah, mulai sekarang kita sembuh sama-sama. Kita coba untuk memulai semuanya dari awal lagi di tahun yang baru ini. Dan semoga awal yang baik akan berakhir dengan baik juga. So, semoga tahun ini kamu semua diliputi dengan kebahagiaan. Dan segala hal apapun yang saat ini sedang kamu perjuangkan, kamu sembuhkan. Kamu bisa menyembuhkan diri kamu. Dan aku percaya, kamu pasti bisa sembuh. So, semangat ya. Dan makasih juga udah support aku sampai sejauh ini. Dan semoga kalian mengaminkan doa aku. Doa aku terbaik di tahun ini yaitu, ini salah satu wishlist aku banget sih. Semoga channel ini bisa segera 100.000 subscriber. Dan segera mendapatkan silver play button. Sampai itu bakalan jadi hal yang ngebuat diri aku ngerasa aku bangga banget bisa ada di titik sekarang. Tapi aku lebih bangga sama kalian, karena tanpa kalian aku bukanlah apa-apa. Amin. Dan doa kalian juga yang terbaik apapun itu. Aku selalu doain kalian yang terbaik karena kalian juga seperti keluarga buat aku. Makasih ya udah support aku sampai sejauh ini. Dan nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi di live TikTok aku. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku dan TikTok aku. Nanti juga kita akan konten di Spotify lagi ya. Sabar dulu ya. Dan makasih juga
udah dengerin podcast kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi teman cerita buat kamu. Bahagia selalu ya. Makasih, kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya di podcast Teman Cerita.